dari biji seperti ini ya. Ini masih program lah. Ini untuk batanya seperti ini ya. Kita brown seperti ini, banyak liukan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mose, salam satu hobi. Oke sahabat Mose, kali ini saya berada di lahan ground ya, milik saya. Nah, ini kita mau coba untuk program lanjutan dari jenis tanaman asem Jawa yang saya tanam dari biji ya. Nah, jadi kita coba cek asem-asem milik saya yang saya tanam dari biji kira-kira sekarang seperti apa. Dan untuk asem-asem ini sudah beberapa kali saya review ya. Untuk pertumbuhannya kita coba cek lagi sekarang ya. Memang masih belum terlalu besar. Karena apa, banyak sekali yang saya tekuk ya, saya press ya, karena menginginkan yang lebih bagus lah intinya ya, kalau menurut saya. Tapi di sini namanya juga program, jadi kita wajib terus bersabar. Untuk asam-asamnya sama ya, dari biji seperti ini ya. Ini masih program lah. Ini beberapa waktu yang lalu kita press di sini ya. Nah, ini saya press di sini ya. Ini udah tumbuh, saya bikin cabang. Nah, seperti ini untuk batangnya. Terus untuk yang ini ya. Ini untuk batangnya seperti ini ya. Jelas ya, tutup daun. Nah, batangnya seperti ini sobat ya, meliuk-liuk. Ini kita coba untuk ground seperti ini ya, jadi nggak kita bongkar ya, karena apa, takut stres ya. Jadi kita ground sekalian sama seperti ini ya, sama wadahnya, sama karung ya. Oke, untuk asem ya kita biarkan. Saya menginginkan untuk ukurannya lebih besar lah, kita besarkan untuk asem-asem ini ya. Untuk usianya ini sudah 1 tahun, hampir 2 tahun ya, masih segini. Ini dari biji. Mungkin karena lama kita banyak melakukan penekukan, pengepresan, makanya pertumbuhannya juga lama ya. Oke. Nah, terus di sini ini juga, kalau ini tergolong cukup subur ini ya. Nah, saya bisa perhatikan untuk daunnya ya, cukup subur. Untuk asem ini ya, asem milik saya nih, ini kita perang seperti ini, banyak liukan ya, terus naik. Ini nanti kita bikin turun, cuman ini menginginkan besar juga. Untuk asam-asam kalau kurang, untuk bonsai asam kalau ukurannya kecil mungkin apa ya, kurang begitu bagus ya. Ya bagus juga kita bikin mame, tapi kalau kita mempunyai ukuran ya minimal 1 lengan lah ya, untuk bahan bonsai asem mungkin dia bagus ya. Oke, ini karena ini besar ya, ini besar ini saja ya, karena kita nekuknya terlalu ekstrim dulu ya. Nah, ini membengkak ya di sini, jadi ini perlu kita bengkakan juga ya untuk batangnya. Jadi di sini untuk bagian bawah kita mau kita lukai supaya dia membengkak ya. Oke, kita lukai dengan tujuan supaya dia membengkak. Ini juga sama, dulu banyak pengepresan. Nah, ini dulu saya press juga untuk cabang yang ini lah, ini kita press, dia tumbuh di sini, kita bikin alur ya. Tahu lagi nanti apa ini perlu kita press, kita bikin alur di sini juga. Kita progresnya ke depan kita terus kita program lah ya. Makanya untuk sobat bonsai yang budidaya, jangan cuman saran saja, meskipun lahannya cuman kecil, kita bisa menggunakan wadah seperti ini ya, karung bekas seperti ini. Terus untuk jaraknya kalau bisa sih luas ya, agak jauh ya, minimal 1 meter atau 80 lah ya, 80 cm mungkin untuk jaraknya lebih bagus ya. Kalau punya saya ini terlalu dekat ya, karena apa, kita minim lahan, jadi kita tanam jaraknya berdekatan. Cuman kita di sini kita atur saja ya, untuk kedepannya seperti apa. Oke, kita coba untuk lukai supaya
jenis asem ini bisa membengkak untuk batangnya, karena apa, yang ini sudah benjol besar ya. Masa batangnya kecil ke atas besar ya, nah, makanya kurang proporsional. Di sini kita coba untuk bengkakkan juga. Seperti ini sobat ya. Jadi di sini kita lukai, dia agak besar ya. Nah, kita lukai cuman beberapa titik ya. 1, 2, 3 sama sebelah sini ya. Nah, di sini. Jadi tujuannya kita lukai supaya dia membengkak. Pastinya membengkak ya. Jadi untuk koleksi saya yang saya ground kebanyakan saya lukai seperti ini. Dengan tujuan apa? Supaya dia lukanya ini, bekas luka ini menutup nanti untuk pembengkakan, supaya lebih besar bagian bawah daripada bagian atas ya, seperti ini ya. Ini sudah berkarakter seperti ini, karena untuk asam ya bahannya batangnya bagus, dia mempunyai karakter batang tua ya, meskipun ukurannya kecil dia sudah mengeluarkan karakter batangnya seperti ini ya. Jadi batangnya bagus untuk asem ya. Ini untuk asem Jawa ini saya tanam dulu dari biji ya. Untuk usianya sekitar hampir 2 tahun ya, sekitar 2 tahunan lah ya. Mungkin karena lama banyak tekukan sama pengepresan, makanya lama. Nah, beda lagi kalau kita liarkan, mungkin dia lebih cepat untuk pertumbuhannya. Kalau kita biarkan tumbuh lurus dulu mungkin bisa cepat, tapi saya menginginkan untuk aluknya ini lebih halus, makanya di sini kita program seperti ini ya. Nah, nanti kalau dia sulukannya sudah menutup, dia juga bagus ya. Oke. Oke sahabat ya, untuk hasilnya seperti ini. Jadi untuk proses pembengkakan nah seperti ini. Nah, kita harus ekstra sabar. Kita coba untuk kasih pupuk tambahan seperti ini ya, kotoran kambing, koi kambing ya. Kita biarkan seperti ini juga bisa. Kalau memang ada yang sudah hancur ya malah lebih bagus ya, penyerapannya lebih cepat ya untuk pupuk kandang seperti ini ya. Nanti kita juga pakai pupuk lain ya, contohnya kita juga pakai pupuk mutiara ya, MPK mutiara yang kita larutkan ya, biasanya seperti itu ya. Jadi kita larutkan, nanti kita kasih sekitar 1 bulan sekali ya. Oke. Untuk hasil kali ini kurang lebih seperti ini ya. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sahabat bonsai yang suka program-program atau budidaya sebuah tanaman bonsai.
Oke sahabat saya, terima kasih untuk sahabat bangsa yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus berkarya dan salam bonsai mania.